Sok lihat, kalau memang semua hal yang kata kita jadi jalan kebahagiaan itu beneran bisa bikin bahagia, kenapa masih ketemu aja yang lebih kaya tapi lebih stres? Dan sering kita temui yang bisa jadi lebih sedikit dari kita kepemilikannya, tapi lebih bahagia. Lihat tuh di Jakarta, naik mobil mewah di mana-mana, tapi bete melulu. Naik BMW tapi ciri kuai. Ibu mah jalan kaki hujan-hujanan ke bahagia. Betul? Insya Allah. Bisa ngaji kayak gini aja juga bahagia, betul? Alhamdulillah. Ada orang pernah ngeliat ya, Masya Allah, sampai dijadiin kisah-kisah di film-film azab juga banyak ya. Maaf ya, referensi saya film azab kadang-kadang. Ya. Ya. Marah, jedug-jedugin kepala, kesel luar biasa. Kenapa teh dia kesel? Kata saya, ada yang jawab, oh karena dia cuma dapat 500 miliar. Hah? Dapat 500 miliar ngambek. Iya kan harusnya dia dapat 11 triliun. Saya bu atulah bu punten kabayang bu duit 500 miliar teh sakumaha. Sedangkan di Indonesia teh di Indonesia mah pengen kenyang teh murah. Depan rumah saya aja masih ada lontong sayur 8.000 perak dapat tuh. Murah. Di kota yang katanya nomor 2 terbesar di Indonesia aja Surabaya masih dapat sego pecel 6.000 perak. Ya. Ya Allah di Indonesia teh murah, Masya Allah. Terus dia dapat 500 miliar, ambek. Tuh larek naon atunya. Masya Allah. Kenapa? Ya kita sih bahagianya masih selalu yang aku suka, belum yang Allah suka. Jawab survei sederhana ini ya. 1, apakah kita punya keinginan? Ya. 2, apa Allah juga punya keinginan? Punya. Allah ingin kita selamat, bahagia. 3, dari lahir sampai detik ini jujur, lebih banyak mengejar yang Allah suka atau yang aku suka? Terus sejauh ini udah sering ngejar yang kita suka, bahkan sebagian tercapai, kok masih susah bahagia? Ya. Perlu berapa kali kecewa dan patah hati lagi baru kita sadar, oh bahagia tuh ternyata adanya pada apa yang Allah suka, bukan yang kita suka. Kita sih bahagianya selalu yang kita suka. Padahal kata siapa yang kita suka itu baik. Dan anak-anak kecil juga pengennya coklat melulu. Tapi setelah sakit gigi, terus masih minta coklat ke mamanya. Dikasih nggak sama si mama? Enggak. Si anaknya teh ngambek, mama mah koretnya. Beli gelang emas we bisa, coklat nggak dikasih. Tetangganya nanya, ibu nggak beliin anaknya yang sakit gigi? Gak dibeliin coklat karena ibu benci ya? Ya enggak tuh, justru karena sayang. Ya kalau ada doa kita yang belum dikabul, teh punten, tidak bisa jadi itu jadi keburukan buat kita. Karena kata siapa yang kita suka baik. Contoh, bu, misalkan di WA suaminya, is istri, boleh kan manggil isnya is? Iya. Misalkan ya, dijawab dong. Ono apa su? Suami kan istri is. Suami iya bisa kan? Sujon wae si ibu tehnya. Ya. Begini is. Iya su. Uang belanja kayaknya harus naik deh is. Berapa su? Ya 30 juta lah. Belum beres 30 juta teh per minggu is. Seneng bu? Lihat, gampang kan nyenengin ibu-ibu pak. Tinggal dikasih khayalan mereka udah bahagia ya. Masya Allah. Nih bu, uang belanja 30 juta per minggu. Nikmat bukan? Salah. Ujian. Ulangi. Ujian. Nanti baru bisa jadi nikmat, baru bisa jadi musibah. Tergantung apa? Kapan jadi nikmat? Kalau jadi jalan tambah dekat sama Allah. Ya segala hal itu baru jadi nikmat kapan? Kalau jadi jalan tambah dekat sama Allah. Coba ya, uang makin banyak, tapi malah dipakai maksiat. Belah mana nikmatnya? Orang ada pengen maksiat bisa nggak jadi itu gara-gara nggak punya duit. Berarti kan nggak punya duitnya pertolongan dari Allah, betul? Nah, kalau misalkan tadi yang nggak punya duit nggak maksiat, pas punya duit jadi maksiat, jangan dikira nggak dibalas itu nanti. Harusnya nggak bisa bikin dosa malah jadi punya dosa. Berarti kan musibah itu duitnya. Ya segala hal apapun
Yang kita pikirin ketika terjadi itu bukan aku suka atau enggak, tapi Allah suka atau enggak. Ya. Karena kalau malah bikin tambah jauh dari Allah, repot, malah jadi musibah. Ya, silakan. Kalau misalkan bikin tambah dekat sama Allah, nggak apa-apa. Jadi bukan berarti nggak boleh kaya, nggak boleh, bukan, silakan kaya, tapi jadi manfaat. Ya. Motor hilang, tapi dia ingat, ya Allah, memang dulu jarang dipakai ibadah, lebih sering dipakai ke tempat yang Allah nggak suka. Akhirnya gara-gara nggak punya motor, jadi nggak bisa kemana-mana. Paling dekat masjid, ya udah jalan kebaikan, nggak apa-apa. Kok tapi nangis sedih, nggak apa-apa. Nangis juga ada dua. Ada yang nangisin masalah, ada yang nangisin dosa penyebab masalah. Beda tidak? Ya, ulangi. Ada yang nangisin masalah, ada yang nangisin dosa penyebab masalah. Kira-kira yang mana yang bikin masalah kita beres?